Jadi. Kenapa atas kau tu? Kamu kan sedang kuenya. Yang di kepala paling mana? Yang kedua pas itu kan. Sama-sama pada dia. Seru-seru saya. Habis dibawa di Pak di sekretariat TGSD. Yang di sekretariat TGSD. Pak Evi setelah saya kan memang ada tuh. Titik dulu ada saat Oke, baik. Udah stay. Adik-adik semuanya berdiri. Itu sudah. Ya, Bu. Nyanyi ya sambil dengan tangan ya. Ya, yuk. Ayo kawan kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Satu akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat selalu itu bagian dalam tumbuhan. Oke adik-adik, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, mungkin adik-adik tahu apa yang akan kita belajar pada siang hari ini? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi, yang topik pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba baca sama-sama. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama itu setelah mengamati tumbuhan, adik-adik itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian dalam tumbuhan tersebut beserta dengan fungsinya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua itu setelah mengamati tumbuhan, adik-adik dapat menulis laporan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Langsung saja. Coba adik-adik perhatikan tumbuhan yang sudah Ibu bawa ini. Di tumbuhan ini, coba adik-adik sebutkan bagian-bagiannya. Akar daun, Ada daun, ada buah, dan ada biji. Nah, yang pertama itu adalah akar. Adik-adik, akar ini biasanya itu berada di bawah tanah. Nah, adik-adik tahu apa fungsi dari akar ini? Untuk menyerap air. Apalagi? Tumbuhan. Jadi akar ini berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan itu tidak memiliki akar, maka tumbuhan tersebut akan mudah roboh dan mudah dicabut. Lalu akar juga ini berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Lalu bagian tumbuhan yang kedua
adik-adik, daun ini berfungsi untuk sebagai tempat apa? Berlangsungnya fotosintesis. Nah, fungsi lain dari daun ini apa? Alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, adik-adik, daun ini memiliki dua bagian, yaitu tangkai daun dan helai daun. Daun ini memiliki zat warna hijau atau yang disebut dengan klorofil. Sampai di sini bisa paham? Lalu bagian tumbuhan yang keempat itu adalah bunga. Nah, bunga ini adik-adik fungsinya untuk apa? Bukan, apa lagi? Ada yang tahu? Oke, adik-adik, bunga ini umumnya itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Jadi dia ini adalah alat perkembangbiakan pada biji. Lalu yang kelima ini adalah bagian tumbuhan yang kelima tadi apa? Buah ibu. Ada Buah. Oke. Nah, buah ini adik-adik berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan bagi biji yang berkecambah. Oke, tadi biji ini adalah berfungsi untuk buah ini berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji yang berkecambah. Nah, contoh buah yang bijinya, contoh biji yang berkecambah itu apa? Buah yang berkecambah itu apa? Contohnya buah mangga, lalu ada buah apel. Lalu bagian tumbuhan yang keenam atau bagian tumbuhan yang terakhir itu apa? Ada biji. Ada Biji. fungsi dari biji ini untuk apa? Untuk menghasilkan tumbuhan baru. Nah, adik-adik, biji ini adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara struktur sari dan sel telur pada butir. Nah, adik-adik, seperti yang adik-adik bilang tadi, biji ini berfungsi untuk menumbuhkan tumbuhan yang baru. Jadi jika biji ini ditanam, maka akan tumbuh tumbuhan yang baru. Lalu adik-adik, biji juga ini memiliki keping. Biji ini memiliki keping, dan ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Kalau biji yang berkeping satu itu apa namanya? Monokotil. Kalau biji yang berkeping dua, Dikotil. Sampai sini sudah paham? Sudah. Mungkin ada yang ingin adik-adik tanyakan? Kadang-kadang Tidak ada itu. Tidak ada? Karena adik-adik sudah mengerti dengan penjelasannya, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD yang akan adik-adik kerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi di sini ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di LKPD ini suruhannya yaitu adik-adik diminta untuk menulis bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang adik-adik diminta untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti dari masing-masing kelompok itu satu orang sebagai perwakilannya untuk mempresentasikannya di depan. Bisa? Kalau ada yang belum dibentuk bisa ditanyakan Ibu.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompoknya sampai sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah Ibu. Kelompok 2 sudah? Sudah Ibu. Oke baik, Ibu minta dari perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan presentasikan hasil kerjanya. Baik. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya tuliskan bagian-bagian tumbuhan berikut beserta fungsinya. Yang pertama di sini ada akar, fungsinya mengokohkan tumbuhan. Yang kedua batang, fungsinya mengangkat air mineral dari akar menuju bagian tumbuhan lainnya. Yang ketiga buah untuk melindungi biji. Yang keempat ada daun, fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang terakhir itu ada bunga, fungsinya tempat terjadinya penyakit. Kita untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Belum. Sudah, Bu. Oke, ini kita perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil usaha kami. Soal, tuliskan bagian-bagian tumbuhan, bagian masalah fisika. Yang pertama, bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Yang kedua, daun. Daun berfungsi sebagai salah satu bahan yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis. Yang ketiga, buah. Buah sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang keempat, batang. Batang
saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kita. Soalnya tuliskan bagian-bagian tumbuhan hidup serta fungsinya. Yang pertama itu nama bagiannya akar, fungsinya menyerap air dan zat hara. Yang kedua batang untuk menyalurkan air yang diserap oleh akar. Yang ketiga buah, fungsinya untuk melindungi biji. Yang keempat daun, fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Dan yang kelima bunga, fungsinya sebagai alat perkembangan tumbuhan. Kita untuk kelompok 1. Oke, adik-adik, mungkin ada yang bisa membantu itu untuk menyimpulkan materi pelajaran kita di siang hari ini. Ada yang bisa? Coba adik Yunbi. Baik Ibu, terima kasih. Bagian-bagian dalam tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama itu ada akar, fungsinya itu untuk mengokohkan tumbuhan. Yang kedua untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus fungsi yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang kedua yaitu ada batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga ada daun. Daun berfungsi untuk tempat pernapasan. Terus yang kedua untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang ketiga ada buah. Buah berfungsi untuk daging buah berfungsi untuk melindungi biji, dan biji berfungsi untuk menghasilkan tumbuhan yang baru dan juga untuk dimakan oleh manusia. Terus bagian tumbuhan yang berikutnya ada bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat terjadi perkembangbiakan dan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk adik Yunbi. Jadi adik-adik, bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama tadi itu ada akar, lalu ada batang, ada daun, bunga, lalu ada buah dan biji. Baik, materi pelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk belajar. Ya, terima kasih. Iya Ibu.